Hi guys, welcome to our channel Metals Our Life. Metals dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini saya akan bahas tin alloys. Tin itu dalam bahasa Indonesianya adalah timah, dalam kurung putih atau timah putih ya, atau orang sering disebut sebagai timah bangka ya. Jadi beda dengan timah hitam. Kalau timah hitam itu PB, timbal ya. Lead bahasa Inggrisnya. Jadi yang kita bahas ini adalah timah atau timah putih atau timah bangka. Tapi untuk mempermudah saya katakan sebagai timah saja gitu. Jadi timah ini termasuk logam yang temperatur leburnya rendah seperti zinc ya. Hanya 232 derajat Celcius, bahkan lebih rendah dari zinc. Nah, timah ini banyak diproduksi di Kepulauan Bangka ya. Jadi produksi timah di dunia saat ini cukup banyak ya. Kalau menurut data tahun 2022 itu totalnya adalah sebesar 380.000 ton ya. Dan Cina termasuk produsen yang paling banyak, yaitu nomor 1, sekitar 150.000 ton produksinya per tahun. Dan juga kita mesti bangga, Indonesia produksinya 74.000 ton. Kemudian nomor 3 itu Myanmar 31.000 ton ya. Nah, Presiden Jokowi lagi menggalangkan hilirisasi, selalu menggalangkan. Itu memang saya setuju. Sebenarnya timah atau balokan timah yang sudah diproduksi itu sudah 100% atau timah murni ya. Jadi sebenarnya itu sudah hilirisasi gitu. Kecuali kalau kita ekspor sebagai tin ore ya, jadi sebagai mineral, dalam bentuk mineral ya, jadi bukan dalam bentuk logam. Nah, masalahnya sekarang kalau mau dikembangkan setelah menjadi timah murni, itu kita harus ada industri yang menunjang gitu. Nah, karena timah ini mahal, jadi nggak banyak aplikasinya gitu. Nah, 40% timah itu dipakai untuk tin plated steel atau tin plated steel sheet. Jadi ada lembaran itu dilapisin dengan timah ini gitu. Nah, kenapa dilapisin dengan timah ini? Itu untuk food grade, supaya orang tidak keracunan. Jadi mereka tidak mau pakai zinc plated steel karena itu belum masuk food grade dan itu bahaya buat kesehatan, takutnya karatan. Nah, kalau 40% itu dipakai untuk tin plated steel sheet, berarti harus ada pabrik di Indonesia yang memproduksi lembaran baja menggunakan lapisan tin, lapisan timah putih. Kalau nggak, mau pakai buat apa di dalam negeri gitu. Nah, aplikasi keduanya yang paling banyak adalah bikin solderan. Jadi solderan, kalian pasti tahu kawan-kawan, di rumah dulu kita masih kecil suka solder. Solderan itu dicampur dengan timah hitam. Kalau di Indonesia biasa disebut sebagai timbal. Kalau bahasa Inggrisnya lead, bahasa Jermannya Blei. Jumlahnya sekitar 38%. Timahnya sekitar 62%. Nah, itu menghasilkan titik lebur, membentuk satu titik eutektik yang sangat rendah, yaitu hanya 180 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, berapa banyak pabrik yang buat kawat solder di Indonesia? Saya dengar di Indonesia daya serapnya kecil sekali, hanya beberapa persen saja gitu. Jadi nggak ada artinya dengan produksi yang dibuat oleh Indonesia sebanyak 70.004 ton. Nah, yang ketiga, tin itu dipakai, timah putih itu, timah itu dipakai untuk campuran sebagai elemen alloying, sebagai paduan untuk bikin bronze. Misalnya tembaga ditambah timah itu menjadi bronze atau perunggu. Pertanyaannya, berapa banyak tin yang dipakai gitu? Satu, kedua, tin itu timah ini mahal sekali gitu. Jadi mendingan orang beli rongsok, beli scrap untuk mencampur dengan tembaga menjadi
bronze atau perunggu daripada mereka beli tembaga murni, beli timah murni dicampur, dan itu biayanya sangat tinggi. Siapa yang mau beli gitu? Nggak bisa dijual gitu. Jadi kita harus realistis juga gitu. Nah, saran saya buat Presiden Jokowi, kalau mau ada pengembangan dari setelah hilirisasi 100% timah ini, ya, timah murni yang dihasilkan, buatlah pabrik baja yang menggunakan tin coated gitu, lapisan tin yang dipakai untuk food grade. Nah, produk itu nanti bisa diekspor ke seluruh dunia, ya, untuk food grade, kelasnya kelas food grade. Tapi kalau hanya mengandalkan solder dan campuran untuk perunggu, untuk bronze, forget about it, nggak bakal tercapai gitu. Jadi paling hanya bisa ekspor 100% atau pure tin ingot, balokan dengan 100% timah. Itu yang paling bisa. Kalau mau dikembangin ya itu, tidak ada jalan lain gitu. Karena aplikasi tin itu sangat terbatas. Misalnya ada alloy yang temperatur rendah untuk pendingin, itu berapa persen gitu. Atau untuk buat patung-patung, buat hiasan, itu berapa persen, nggak ada artinya gitu. Jadi jalan satu-satunya itu, harus buat pabrik baja yang menggunakan lapisan timah. Itu jalan keluarnya. Terima kasih. Ini diagram fase dua elemen, timbal dan timah. Pada konsentrasi timah 61,9% dan PB 38,1%, itu ada titik eutektika. Eutektika itu adalah reaksi antara satu fase menjadi dua fase. Dalam hal ini fase cair berubah menjadi dua fase, yaitu alfa dan beta. Titik eutektika itu gampang dibayangkan seperti buat orang awam atau titik beku daripada air. Pada 0 derajat Celcius, air itu mulai membeku berubah menjadi es. Dan itu tidak akan turun jadi -1, -2, -3 dan selanjutnya sebelum air itu 100% menjadi es. Setelah semua menjadi es baru mulai start turun -1, -2, -3. Makanya di titik 0 derajat itu dia akan diam selama beberapa lama, misalnya 1 menit, 2 menit, nah baru mulai turun. Dimana proses perubahan fase itu dari cair ke padat itu terjadi di titik 0 derajat. Nah, titik eutektika sama. Jadi pada titik eutektika fase itu berubah semuanya menjadi alfa dan beta, semua 100% sudah beku, baru mulai turun ke bawah. Makanya disebut titik diam. Tabel ini menunjukkan 3 jenis ya, piotr alloy. Sebenarnya piotr itu artinya tin ya, timah ya, cuman akal-akalan aja pakai nama yang beda. Jadi kayak pelat dibentuk, dibikin kayak teko atau apa yang kerajinan tangan gitu. Terus di situ ada juga bearing alloy atau kita sebut babet. Nah, ini babet beneran, bukan babet salah terminologi. Jadi untuk bearing metal, untuk ball mill ya. Jadi untuk yang barang yang berat tapi putaran lambat, nah itu menggunakan tin base alloy babet metal gitu. Terus yang terakhir ini die casting. Die casting itu temperaturnya kan rendah, tin itu jadi gampang dicor, makanya dijadikan die casting alloy. Ini ada beberapa tabel mengenai material soldering ya. Biasanya dibagi dua, ada yang mengandung timbal, ada yang bebas timbal ya. Ada juga yang SE-nya tinggi, timahnya tinggi, terus ada logam mulianya seperti perak ya, jadi untuk aplikasi khusus. Terus mereka juga menggunakan nama dagang, jadi gak usah dihafalkan, tinggal lihat aja kita mau pakai yang mana jenisnya gitu. Foto ini menunjukkan tin plated can ya, jadi food grade untuk kelas makanan. Yang tadi saya sebutkan 40% penggunaan daripada tin ini untuk produksi daripada tin plated can ya. Jadi tin plated steel sheet. Nah, ini contoh solderan yang seperti saya bahas tadi, ada yang mengandung timbal, ada juga yang bebas timbal. Terus tengahnya juga ada yang berlubang ya, jadi core bilangnya ya. Nah, ini contoh foto daripada bearing metal, jadi tin base alloy ya. Nah, ini yang disebut babet beneran. Jadi itu dilapisi dengan material babet
untuk perputaran yang lambat ball mill ya, karena ball mill itu sangat berat. Nah, di bagian tengahnya itu ada lubang, jadi untuk menyemburkan oli ya, jadi membuat satu lapisan, jadi yang tipis sekali. Jadi ball mill itu sama bearing materialnya tidak bersentuhan langsung. Kalau tidak, bearing materialnya jadi rusak ya. Nah, ini paduan timah yang dipakai di pemadam kebakaran ya. Apabila terjadi kepanasan, maka logam ini cair, makanya disebut fusible metal atau fusible alloy. Sehingga begitu dia cair, ikatannya itu lepas, kuncinya lepas, air bisa mengalir. Jadi otomatis, jadi fungsinya sebenarnya sebagai sensor. Karena temperatur lebur daripada fusible metal ini rendah, jadi mencair. Setelah nonton video ini, kalau Anda suka video ini, harap subscribe, jangan lupa nyalakan notification bell, lonceng notifikasi. After watching this video, if you like this video, please subscribe and don't forget to activate your notification bell in order to follow up to get the latest applied metal science. Jadi aktifkan ini tujuannya untuk mendapatkan informasi terakhir mengenai ilmu logam terapan. Terima kasih.